wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ramadhan Bayong dengan NIM 05449887 besar PPJ Surabaya. Baik, di sini saya akan melakukan tugas atau menjawab tugas dua dari basis data seperti gambar yang ada pada layar monitor yang kita lihat. Di sini ada diagram rumah sakit. Tugas keduanya adalah berdasarkan titik realisasi diagram atau WRD, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakannya langsungkan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Oke, dari grafik tabel yang kita lihat ini, selanjutnya kita buka aplikasi sama impian. Nah, berhubungan tadi sudah kita start. Ini kita mulai dia. Kita start aplikasinya dan MySQL-nya. Nah, untuk membuka MySQL-nya, kita klik aja admin. Kita buat database baru ya. Database barunya kita taruh di tugas 2 saja. Tugas 2. Nah, selanjutnya kita masukkan tabel-tabel yang ada pada kursi tersebut ya. Administrator, dokter admin, dokter, pasien, dan dokter. Berarti ada 6 tabel yang akan kita buat seperti itu. Kita masuk ke SQL. Kita buat tabel-tabel sesuai tersebut. Di sini ada admin waktu jaga ada admin. Itu aplikasi data intelligence. Masukkan sini parameter. INT ini setelah yang
100. Nah, ID admin, kenapa kita taruh integer ya? Kita cukup 3 integer, kita kasih primary key auto increment. Jadi kenapa kita kasih primary key? Karena ID admin ini dia bersifat kata kunci yang unik. Jadi dia hanya memiliki satu kata kunci yang tidak bisa dipakai oleh ID lainnya. Dan kita pakai auto increment karena ketika nanti kita nambahkan data baru atau data admin baru, dia otomatis menambah satu angka ke depan. Contoh kita input sekarang ID admin. Pertama dia angka 1, terus ketika kita upload kedua, dia ID adminnya otomatis menjadi 2 seperti itu. Kita kasih di situ saya kasih varchar 30 untuk membatasi maksimal karakter di 30 karakter dan waktu jaga saya batasi di 100 variabel karakter seperti itu, karakter huruf ataupun angka. Oke, kita lanjut. Jadi kita lanjut setelah jadi semua tabel administrator daftar dokter pegawai pasien dan pasien dokter. Oke, data tabelnya sudah biasa kita buat. Selanjutnya kita masukkan ke menginput data pasien ke misal untuk birunya kita kasih angka 15 pasiennya terus setelah kita masukin data-data tadi, selanjutnya kita masuk ke administrator struktur untuk menghubungkan antar relasi tiap tabel. Index. You want to execute a table administrator add index hide admin. Ya, ini kita menghubungkan relasi indeks antar tabel. Sampai muncul kunci sumber seperti ini.
kita buat indeksnya tadi, selanjutnya kita masuk ke reseller sesuai dengan contoh di akun tugas lain. Selanjutnya kita menghubungkan antar tabel dengan grid relationship dari tadi pasien ke pasien. Kita isi kontinen dan form update-nya pakai cascade. Keduanya kita kasih cascade. Oh ya, ini sebelumnya kita terakhir jangan lupa kita simpan dulu ya, kita simpan ini jam 12. Setelah kita simpan, kita lanjut lagi untuk menunjukkan revisi tentang tabel. Terus pasien dengan pasien. Oke, jadi tabel seperti yang ada di contoh kasus tugas 2. Oke, selanjutnya setelah buat ID menghubungkan antar relasi tabel tadi, selanjutnya kita tes antar relasi tabel SQL kita buat di MariaDB. Terbuka SQL, terbuka sel, sel, kemudian SQL. Dan menentukan jam terus database dan muncul database-nya. Selanjutnya setelah kita database, keluar tugas bulan. Kita buka tugas bulan.
Terus keluar semua dokter daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya kita ingin menguji nama pasien yang ada pada kolom pasien. Kayak ini, tabel pasien. Sudah pilih pasien. Sudah pilih pasien. Oke, keluar ya. Data pasien yang kita munculkan tadi ada Fajar, Lala, Fajar, Nabila, Wali, Wulandari dengan jenis kelamin yang sudah kita input tadi ini. Selanjutnya kita juga bisa untuk melihat data yang ada di pasien yang berjenis kelamin perempuan saja atau laki saja. Sudah. Katanya jenis kelamin kita jadi hanya mencari jenis kelamin perempuan saja. Ya, jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin jadi muncul jenis kelamin perempuan saja. Contoh kalau kita ingin melihat laki-laki, kita berubah jenis laki-laki. Muncul jika dengan jenis kelamin laki-laki. Berhasil database-nya bisa terbaca dengan perintah kita memunculkan jenis kelamin tertentu juga selesai. Oke, mungkin cukup sekian pekerjaan tugas 2 saya dari tugas 2 basis data. Semoga apa yang saya kerjakan bisa mendapat masukan atau saran dari tutor agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu saya cuma terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.